Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi Belajar Bersama Guru Kreatif. Insyaallah masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kami sudah menyediakan video lanjutan dari jaringan tumbuhan berkenaan dengan pokok bahasan Gymnospermae dan Angiospermae. Kita akan membahas pertemuan yang ketiga dan keempat sekaligus ya. Oke, baik. Kita akan lihat yang pertama, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jaringan tumbuhan ini sampai nomor 12 ya. Kita lanjut ke nomor 13. Katanya kapas yang dapat dijadikan sebagai benang untuk kain, teman-teman, merupakan modifikasi dari sel apa katanya. Oke, kita akan bahas. Nah, tumbuhan kapas atau bahasa latinnya itu Gossypium, teman-teman, Gossypium sp gitu ya. Dia dapat dijadikan sebagai benang yang akan nantinya dijadikan sebuah kain gitu ya, yang nantinya bisa jadi baju, celana, dan yang lain-lain. Dia merupakan hasil dari modifikasi yang kita sebut sebagai jaringan epidermis. Gitu ya. Nah, jaringan epidermis yang membentuk kapas ini jaringan epidermis khas. Gitu ya. Epidermis dari siapa? Yaitu epidermis dari bagian biji tumbuhan Gossypium ini. Jadi epidermisnya pada biji ini dia termodifikasi menjadi kapas. Gitu ya. Nah, kapas ini, teman-teman, dikarenakan dia hasil dari modifikasi dari epidermisnya biji, maka sebetulnya mah epidermis biji itu punya tujuan. Kenapa mesti membentuk kapas? Kapas ini akan dijadikan untuk sebuah pelindung bagi biji sendiri, gitu ya. Jadi memang ada perannya. Kenapa si epidermis biji membentuk kapas? Gitu ya, dia akan digunakan sebagai pelindung. Nah, dikarenakan fungsinya sebagai pelindung inilah yang menjadikan kapas lebih yakin bahwa dia hasil dari modifikasi dari jaringan epidermis gitu ya, sebab peran dari epidermis kan sebagai pelindung kan. Nah, seperti itu. Nah, adapun epidermis bisa termodifikasi menjadi bagian-bagian yang lain. Jadi teman-teman bisa hafalkan, bisa jadi stomata, bisa jadi trichomata gitu ya. Bisa jadi spina atau duri, bisa jadi filamen, atau bisa juga jadi sel kersik gitu. Itu adalah modifikasi dari epidermis. Jadi jawabannya teman-teman di soal nomor 13 ini adalah epidermis. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 14 teman-teman bisa lihat. Kita akan cek. Batang tumbuhan katanya khususnya tumbuhan monokotil dapat membesar akibat adanya aktivitas kambium. Betul tidak? Batang monokotil katanya bisa melebar, membesar karena ada kambium. Oke. Yang kedua, kambium merupakan jaringan yang berperan dalam pertumbuhan sekunder. Nah, betul atau salah? Oke. Nah, berbicaranya batang, teman-teman, jadi tidak semua batang bisa melakukan pertumbuhan sekunder. Gitu kan ya. Nah, batang khususnya batang monokotil itu dia dikarenakan tidak dapat membesar ke arah samping atau melebar ke arah samping. Kenapa? Sebab pada umumnya tumbuhan-tumbuhan monokotil ini, teman-teman, dia tidak terdapat jaringan yang disebut sebagai kambium. Ketika sel atau tumbuhan monokotil ini dia pada umumnya tidak memiliki jaringan kambium, maka pada tumbuhan-tumbuhan monokotil ini, teman-teman, dia tidak mampu melangsungkan pertumbuhan sekunder, gitu ya. Nah, khususnya pada daerah batang yang mengakibatkan, ingat sama kalian bahwa pertumbuhan sekunder itu kan diakibatkan adanya kambium kan ya, yang mengakibatkan batang tambah lebar. Nah, sekarang tumbuhan monokotil dia tidak terdapat kambium, maka pertumbuhan sekunder di daerah batangnya itu biasanya tidak mampu melebar seperti halnya tumbuhan-tumbuhan Gymnospermae dan tumbuhan-tumbuhan dikotil. Gitu ya konsepnya. Nah, bisa diperhatikan sama kalian. Nah, ini adalah teman-teman bisa diperhatikan ini adalah batang pada monokotil. Yang ini adalah batang pada tumbuhan dikotil. Perbedaannya adalah ada tidaknya
suatu pembuluh yang kita sebut sebagai jaringan kambium ini, teman-teman, gitu ya. Nah, di sini epidermis memang dua-duanya sama memiliki, gitu ya. Terus bisa juga teman-teman lihat ada phloem, ada xilem juga sama. Di sini juga memiliki xilem dan phloem. Namun yang jadi perbedaan adalah pada tumbuhan dikotil batangnya itu antara xilem dengan phloem itu dia dibatasi oleh suatu jaringan yang disebut sebagai kambium. Inilah yang mengakibatkan adanya pertumbuhan sekunder pada batang-batang dikotil ataupun pada gimnosperme. Ya, sedangkan teman-teman pada tumbuhan monokotil dikarenakan jaringan kambiumnya tidak terdapat, maka pertumbuhan sekunder pada tumbuhan monokotil itu dia tidak ada aktivitas pertumbuhan sekundernya sebab kambiumnya tidak ada. Gitu ya. Jadi jawabannya nomor 14 adalah pernyataan yang kedua yang betul bahwa kambium merupakan jaringan yang berperan dalam pertumbuhan sekunder. Betul. Sedangkan pernyataan pertama salah. Dia ada kambium katanya monokotil, itu salah ya. Jadi D jawabannya. Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor ke-15. Oke. Nah, ini dia. Nah, di soal nomor 15 ini teman-teman katanya tingkat takson terendah yang diduduki oleh tanaman kacang tanah, kacang hijau, dan kacang panjang bersama-sama adalah apa? Tingkat takson terendah. Berarti teman-teman harus tahu dulu mulai dari kingdom sampai ke genus atau sampai ke spesiesnya harus tahu. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Jika kita urutkan, maka tingkat takson yang berperan untuk klasifikasi makhluk hidup, teman-teman, itu kita akan misalkan kita coba urutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, jangan lupa urutannya sama kalian ya. Jadi mulai dari kingdom lalu turun. Nah, ini di sini ada filum, ada divisio. Kalau ditanyakannya tumbuhan, maka setelah kingdom itu turunnya ke divisi atau divisio. Jangan ke filum. Filum itu adalah khusus nanti kalau mau mengidentifikasi sistem kualifikasi untuk hewan. Jadi setelah kingdom kalau itu hewan maka ke filum. Itu ya, dikarenakan di soal ditanyakannya tumbuhan, maka setelah kingdom teman-teman turunkannya ke divisi atau divisio. Nah, selanjutnya lalu turunkan ke kelasnya, lalu ke ordonya, lalu ke famili, setelah itu genus dan berakhir pada spesies. Gitu ya, itu urutannya. Oke, nah kacang tanah ini teman-teman dan kacang hijau termasuk kacang panjang, pada tingkat takson yang lebih tinggi dia merupakan anggota dari subdivisi berbiji tertutup. Tiga-tiganya itu atau sering kita kenal dengan nama angiospermae. Itu dia subdivisinya. Gitu ya. Yang merupakan tiga-tiganya itu merupakan tumbuhan dikotil. Jadi bukan merupakan tumbuhan monokotil. Gitu. Nah, sedangkan pada tingkat takson terendahnya sesuai dari pertanyaan dari soal, teman-teman, nah ketiga tanaman tersebut dia termasuk ke dalam famili atau suku kacang-kacangan atau bahasa Latinnya dikenal dengan nama Fabaceae. Gitu ya. Jadi mereka tiga-tiganya itu kan kacang-kacangan. Nah, itu adalah familinya sama, yaitu famili kacang-kacangan atau suku kacang-kacangan yang dikenal dengan nama Fabaceae. Gitu. Bisa ya. Nah, jadi urutannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk melihat tingkat sistem klasifikasi pada suatu organisme, ketika teman-teman mau mengurutkan mulai dari atas menuju ke bawah, maka mereka sampai urutan dari atas ke bawah itu dia akan memiliki kesamaan yang sangat banyak. Jadi makin mirip gitu ya dari atas ke bawah. Tetapi ketika teman-teman mengurutkannya dari bawah naik ke atas, maka makin ke atas itu dia jumlah anggota takson itu kan dia makin banyak, tetapi dia ciri kesamaannya itu, kemiripannya itu makin jauh. Gitu ya. Jadi tidak makin mirip gitu, persamaannya itu makin sedikit gitu, makin ke atas itu. Tapi makin ke bawah itu dia persamaannya makin banyak. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang sama adalah familianya, tingkat terendahnya sama, Fabaceae. Oke. Selanjutnya nomor 16 bisa diperhatikan sama teman-teman. Nah, di nomor 16 ini katanya biji kacang tanah yang biasa dimakan mengandung apa? Baik.
Nah, konsep biji sebetulnya sudah dibahas juga di pertumbuhan perkembangan ya. Nggak apa-apa, kita akan bahas kembali di tumbuhan ini. Nah, biji kacang tanah, teman-teman, biasanya teman-teman kan suka digoreng atau disayur gitu ya. Intinya dimakan lah gitu ya. Dimakan. Nah, biji pada kacang tanah itu dia berasal dari suatu pembuahan yang disebut sebagai pembuahan ganda. Berarti di situ ada 2 kali pelemburan, ada 2 kali fertilisasi. Berarti penggabungan pertama adalah sperma 1 dengan ovum membentuk zigot, masih ingat? Dan pertemuan yang kedua adalah pembuahan yang kedua adalah sperma yang kedua dengan inti kandung lembaga sekunder yang akan membentuk endosperm. Gitu ya. Itu adalah biji yang dihasilkan dari pembuahan ganda. Nah, pembuahan 2 kali ini, pembuahan ganda itu terjadi pada tumbuhan-tumbuhan angiospermi, teman-teman, gitu ya. Nah, yang kedua, konsep yang mesti kalian ketahui bahwa pembuahan pertama tadi sudah disebutkan dia akan menghasilkan zigot, sperma 1 dengan ovum. Pembuahan kedua dia akan menghasilkan endosperma antara sperma 2 dengan inti kandung lembaga sekunder. Zigot 2N, ingat-ingat, sedangkan endosperma adalah 3N. Gitu ya, simak UI pernah nanya tah, endosperm itu dia berapa N? Dia 3N. Zigot cikal bakal tumbuhan baru, sedangkan endosperma ini adalah cadangan makanan bagi zigot yang akan tumbuh. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah hasil peleburan tadi sudah disebutkan ini, sedangkan inti kandung lembaga sekunder juga sudah disebutkan, sudah saya bahas ya. Dia merupakan triploid 3N yang berperan sebagai cadangan makanan. Itu ya, mereka hasil dari pembuahan ganda. Ini sudah saya bahas barusan. Oke, baik, ini dia teman-teman masih ingat mungkin ya bahwa di dalam opariumnya tumbuhan ini terdapat 8 sel. 3 di daerah atas namanya antipoda, sel antipoda, 2 di tengah yang nantinya melebur menjadi 1 menjadi inti kandung lembaga sekunder, terus di bawah ada di tengah namanya sel telur atau ovum, dan di samping-sampingnya yang mengiringi adalah sinergid. Di sini ada inti vegetatif yang berperan membuat tabung polennya gitu, jalurnya. Nah, yang kedua ada inti generatif 1 yang akan bergabung dengan sel telur. Inti generatif 2 atau sperma 2 akan bergabung dengan inti kandung lembaga sekunder. Gitu ya. Peran dari antipoda adalah memberikan nutrisi bagi dirinya, bagi sel-sel yang ada di dalam oparium ini. Inti kandung lembaga sekunder dan lain-lainnya. Gitu ya. Inti kandung lembaga sekunder akan bergabung dengan inti generatif 2 membentuk endosperm, sel telur dengan inti generatif 1 membentuk ovum, sedangkan sinergid perannya adalah sebagai pelindung dari sel telur itu sendiri. Gitu ya. Jadi jawabannya biji kacang tanah yang biasa kita makan mengandung apa? Mengandung semuanya. 1, 2, 3, 4 itu ada di dalam biji. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Baik. Itu dia soal nomor ke-16. Kita masuk ke nomor 17. Nah, di soal nomor 17 ini, teman-teman, ketela rambat katanya dan kangkung merupakan anggota dari famili Convolvulaceae. Betul atau salah? Sebab katanya ketika ketela rambat dan kangkung memiliki bentuk bunga yang sama, yaitu bentuknya itu trompet. Nah, seperti itu. Oke, kita membahasnya. Nah, pada tanaman Convolvulaceae, teman-teman, atau kangkung-kangkungan bahasa kita, maka mereka punya ciri khas yang membedakan dari tumbuhan yang lain. Apa itu? Yang pertama, batangnya itu berlubang. Pernah lihat kangkung lah teman-teman ya, makan kangkung dibelah batangnya itu kan ada rongga. Nah, untuk yang hidup di darat, di air, kenapa mesti berongga? Itu dia supaya mengapung. Gitu ya, di situ tempat penyimpanan udara. Gitu. Terus di dalamnya juga ketika teman-teman potong, biasanya batangnya itu dia bergetah. Terus yang kedua, akarnya itu tunggang. Gitu ya. Dan banyak akar sampingnya. Jadi akar di daerah sampingnya itu, akar batangnya itu gitu ya. Dia ke sampingnya itu banyak sekali. Itu ciri khasnya. Terus jenis dari daunnya itu dia merupakan daun tunggal gitu ya. Nah, kangkung-kangkungan itu dia memiliki daunnya itu dia lebar gitu ya, berlendir dan bergetah gitu. Itu ciri khasnya. Nah, bunganya bagaimana? Bunganya itu dia berbentuk trompet. Nah, teman-teman kalau yang dimasak itu mungkin jarang lihat bunga dari kangkung ya.
Tapi kalau kangkungnya dia sudah dewasa, itu pasti dia menghasilkan bunga dan bunga itu mirip trompet, gitu ya, warnanya ungu putih keunguan lah, gitu. Terus warna bunga tuh ini dituliskan warna bunganya itu dia putih keunguan atau ada juga yang benar putih keseluruhannya. Ada jenis tanaman Convolvulvaceae yang akarnya itu dia berbentuk umbi besar, gitu ya. Contohnya yaitu misalkan ubi jalar, gitu. Jadi teman-teman itu adalah ciri utama dari Convolvulvaceae. Nah, konsep yang kedua, contoh yang termasuk ke dalam famili tersebut atau Convolvulvaceae, misalkan ada ubi jalar, gitu ya. Ipomea batatas, terus ada teropongan, contohnya Ipomea crassicaulis dan juga ada kangkung atau Ipomea sp. Itu dia teman-teman ya. Nah, bisa dilihat sama teman-teman, ini adalah bentuk bunga-bunga yang dimiliki oleh anggota dari tanaman Convolvulvaceae. Dia seperti trompet, bunganya seperti ini. Ada yang berwarna putih gitu ya, ada putih keunguan. Nah, untuk jenis yang lain ada yang warna merah, warna biru gitu ya. Dari anggota yang lain kelompok Convolvulvaceae. Itu ya. Jadi jawabannya adalah dua-duanya betul dan saling menghubungkan. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Baik, itu dia nomor 17. Kita masuk ke nomor 18, teman-teman. Oke, di nomor 18 ini katanya bisa diperhatikan sama teman-teman. Kita lihat ubi kayu atau manihot utilissima katanya merupakan salah satu anggota dari divisi spermatopita. Ini udah ada jawabannya ya, nggak apa-apa nanti kita bahas. Ubi kayu merupakan salah satu tumbuhan berbunga. Oke, kita bahas. Nah, teman-teman, tumbuhan berbiji atau yang sering kita kenal dengan anggota dari tumbuhan spermatopita itu kan ada dua ya. Ada Angiospermae, ada yang termasuk ke dalam Gymnospermae. Itu dia konsepnya spermatopita atau tumbuhan berbiji. Nanti ada berbiji tertutup masuk ke dalam anggota Angiospermae, ada biji terbuka masuk ke dalam anggotanya Gymnospermae, gitu ya. Oke. Nah, untuk tumbuhan berbiji ini dia memiliki ciri khas. Apa? Yang pertama, perkembangbiakan yang khasnya itu adalah dengan bijinya. Jadi dia tumbuhan ini jelaslah punya organ perkembangbiakan yang disebut sebagai biji. Nah, bijinya itu terdapat di mana? Kalau dia anggota Angiospermae, maka terdapat di dalam bunga. Sedangkan kalau dia anggotanya Gymnospermae, maka terdapat di dalam rujungan atau strobilus bahasa teman-teman gitu ya. Lebih kenal ke strobilus ya kalau Gymnospermae. Nah, sperma atau sel kelamin jantannya itu dia menuju ke dalam sel telurnya itu atau ke sel kelamin betinanya itu melalui tabung serbuk sari, teman-teman, khasnya itu yang hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. Selain tumbuhan berbiji itu dia tidak seperti itu, tidak memiliki tabung serbuk sari. Gitu ya. Nah, dia juga ciri khasnya itu dia mempunyai jaringan pembuluh yang rumit dibandingkan tumbuhan-tumbuhan selain spermatopita, misalkan Bryophyta, Pteridophyta. Pteridophyta dia punya pembuluh namun sederhana, yang ini lebih rumit gitu. Nah, sedangkan pada ubi kayu sendiri dia termasuk ke dalam spermatopita, betul gitu kan ya, dengan alat reproduksi bunga gitu dikarenakan dia berbiji tertutup. Gitu ya, bijinya itu dia dihasilkan pada bunga. Nah, sehingga disebut juga sebagai tumbuhan berbunga atau Anthophyta gitu ya. Nah, jadi ini dia teman-teman, kalau kita urutkan sistem klasifikasinya, ubi kayu itu dia kingdomnya jelas Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae gitu kan ya. Kelasnya Dicotyl dan selanjutnya ordonya Euphorbiales, terus familinya Euphorbiaceae, genusnya Manihot, kalau dengan spesiesnya adalah Manihot utilissima gitu ya, banyak. Jadi konsep yang atas dengan bawah dua-duanya betul, namun tidak saling menghubungkan gitu ya, masing-masingnya betul. Oke, baik, kita selanjutnya masuk ke pertemuan keempatnya ya, secara langsung teman-teman. Kita akan masuk, nah ini di pertemuan keempat saya juga sudah menyediakan soal yang sama untuk kita perbincangkan. Setelah nomor 18 kita masuk ke soal nomor ke-19-nya ya. Oke, nah di soal nomor 19 ini katanya kacang tanah, kacang hijau,
Nah, dan buncis katanya dia dikelompokkan ke dalam famili apa? Nah, tadi sudah dibahas ya, tapi di sini ada buncisnya. Oke, baik. Nah, ketiga kacang ini teman-teman dia termasuk ke dalam famili atau suku-suku yang disebut sebagai Papilionaceae. Gitu ya. Jadi ketiga organisme ini, ketiga tumbuhan ini dia termasuk ke dalam suku atau famili Papilionaceae. Nah, ciri dari Papilionaceae atau kacang-kacangan dari famili ini adalah yang pertama, dia memiliki bunganya itu berbentuk kupu-kupu, teman-teman. Jadi khasnya itu bunganya itu berbentuk kupu-kupu. Tidak seperti famili yang sebelumnya yang mirip trompet, gitu ya. Yang Convolvulus kan bentuknya trompet ya. Kalau Papilionaceae itu dia kupu-kupu. Dan terdiri dari atas 5 mahkota. Nah, ini khas banget, gitu ya. Nah, bendera terdiri atas satu lembar daun mahkota. Dari itu sayapnya itu dia terdiri atas 2 lembar daun mahkota serta benang sarinya itu dia 2 tongkol terdiri dari 10 helai. Jadi banyak sekali gitu ya. Nah, satu helai terpisah sedangkan 9 helai dia membentuk satu berkas. Jadi banyak sekali benang sarinya. Yang kedua, pada akarnya dia terdapat bintil-bintil. Jadi ada gelembung-gelembung yang melekat pada akarnya. Itu merupakan simbiosis teman-teman antara tumbuhan kacang-kacangan ini dengan bakteri gitu ya. Namanya adalah Rhizobium radicula. Nah, ini dia simbiosis antara akar pada Papilionaceae dengan Rhizobium ini. Nah, peran buat apa bakteri ini bersimbiosis? Dia perannya itu sebagai fiksasi. Pengikatan. Pengikatan siapa? Yaitu pengikatan nitrogen yang memang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan dari jenis kacang-kacangan ini. Gitu. Nah, bentuk buahnya itu dia berupa buah polong. Jadi polong-polongan, makanya disebut sebagai polong-polongan atau kacang-kacangan. Gitu ya. Nah, ini dia teman-teman, bisa diperlihatkan tumbuhannya itu seperti ini. Nah, bentuk daun bunganya itu dia berbentuk kupu-kupu. Nah, flowernya itu seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini dia flowernya kayak kupu-kupu. Ini yang sudah siap membentuk kacangnya, gitu ya. Oke, jadi termasuk ke dalam famili apa mereka? Yaitu termasuk ke dalam Papilionaceae. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, itu dia nomor 19. Kita masuk ke soal nomor ke-20 berarti ya. Oke, di soal nomor ke-20 ini bisa diperhatikan sama teman-teman katanya pada tumbuhan Cormopita berbiji tertutup, mikrospora terdapat di mana? Oke, berarti Cormopita berbiji tertutup, berarti Angiospermae ini ya, tertutup katanya. Oke, tumbuhan berbiji atau teman-teman sering disebut sebagai tumbuhan berbiji ini dia memiliki heterospora. Jadi memiliki 2 spora yang memang berbeda, gitu ya, yang berarti antara jantan dengan betinanya itu nanti punya khas namanya. 2 jenis sporangia yang berbeda, gitu ya. Nah, ada yang disebut sebagai megasporangia yang nantinya dia akan menghasilkan megaspora sebagai gametofit betina. Nah, itu untuk betinanya. Sedangkan yang jantan itu ada yang disebut sebagai mikrosporangia yang nantinya dia menghasilkan mikrospora yang akan menjadi gamet jantan. Jadi spermanya dari mikrospora sedangkan ovumnya itu dari salah satunya dari perkembangan megaspora. Gitu ya, jangan lupa tuh. Nah, gamet jantan teman-teman dia terdapat pada tumbuhan berbiji akan tersimpan di dalam benang sari gitu ya. Di kepala sarinya membentuk serbuk sari kan ya. Sedangkan benang sari ini dia nantinya kan akan menghasilkan kepala sari. Nah, kepala sari di situ ada serbuk-serbuk sari yang akan berperan sebagai gamet jantan. Ini dia teman-teman. Ini adalah bunga untuk pada tumbuhan berbiji tertutup. Ya, ini yang kita kenal dengan nama benang sarinya ya. Nah, ini jika kepala sarinya kita perbesar, maka ini adalah kepala sarinya, di dalamnya adalah ada yang disebut sebagai mikrosporangium yang nantinya akan menghasilkan mikrospora yang akan dijadikan sebagai gamet jantan. Gitu. Terdapat di mana? Di sini adanya. Gitu. Jadi jawabannya adanya di kepala sari, gitu ya. Oke, di antera. Oke, nomor 20 seperti itu. Kita lihat sekarang nomor ke-21 ya. Oke, nomor 21 teman-teman katanya ini dia
Kita bahas, bila terjadi apomiksis pada tumbuhan Anthophyta, katanya, pertumbuhan dan perkembangan sel-sel berikut yang menghasilkan embrio haploid adalah mana saja? Oke, kita akan bahas. Nah, di sini ada kata kunci apomiksis. Kita bahas dulu apomiksis itu apa ya. Nah, apomiksis ini teman-teman dia merupakan peristiwa terbentuknya embrio, gitu ya. Nah, embrio yang terbentuk khas. Maksudnya apa, Pak? Jadi embrio yang dibentuk dari peristiwa apomiksis ini dia tanpa proses peleburan antara sperma dengan ovum. Makanya disebut sebagai apomiksis. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apomiksis yang terjadi melalui beberapa tahap di dalam organisme tersebut, gitu ya. Jadi ada macam-macam bentuk dari apomiksis yang pertumbuhannya itu, embrionya itu tumbuh bukan dari penggabungan antara sperma dan ovum. Yang pertama, ada yang disebut sebagai parthenogenesis. Ini dia juga sama, membentuk embrio yang terbentuk dari mana gitu ya. Yang terbentuk memang dia dari ovum gitu, tapi ovumnya itu tidak dibuahi. Akibatnya ovumnya itu masih memiliki kromosomnya haploid N gitu ya. Nah, kalau seperti ini membentuk embrio maka disebut sebagai parthenogenesis. Oke. Yang kedua ada apogami. Kalau apogami adalah dia pembentukan embrio dari apa? Dari sel-sel antipoda. Gitu kan ya. Antipoda ada di mana? Ada yang di atas dia, ovarium di 3 sel yang ada di atas. Ya. Nah, di soal berapa tadi sudah kita bahas, teman-teman bisa lihat lagi ya. Antipoda dari sel yang 3 yang posisinya ada di atas gitu ya. Atau selain dari antipoda itu bisa juga dari sinergid yang mengiringi sel telur ya, yang melindungi yang di samping-samping sel telur itu sinergid. Jadi bisa dari situ. Tanpa dibuahi, jelas tanpa dibuahi. Akibatnya antipoda dengan sinergid itu kan dia haploid gitu ya, tapi dia mampu membentuk embrio. Maka hal seperti ini disebut apogami. Dan yang ketiga ada yang disebut sebagai embrio adventitif gitu ya, atau embrio adventif. Nah, embrio yang tumbuh dari ini terbentuk dari apa? Itu dia dari sel-sel nucellus. Yang sel-sel nucellus juga dia kromosomnya haploid. Nah, sama. Maka ketiganya ini merupakan ciri atau bentuk dari penampakan apomiksis. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga teman-teman sel yang akan menghasilkan embrio haploid gitu ya, selnya dia akan menghasilkan embrio haploid sebab tidak terjadi peleburan kan, tidak terjadi fertilisasi. Nah, dari peristiwa apomiksis ini adalah bisa apa saja, bisa tadi disebutkan bisa dari ovum, bisa dari sel-sel antipoda, bisa dari sel-sel sinergid atau bisa dari sel-sel nucellus. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah ini dia, sebelum kita jawab, kita perlihatkan bahwa sel-sel antipoda itu teman-teman ada di daerah atasnya ya. Ini adalah IKLS, inti kandung lembaga sekunder. Sedangkan sinergid itu ada di samping-samping sel telur. Ini dia. Jadi sinergid ini, antipoda ini, juga nukleus ini, mana nukleus yang ini ya? Sel telur bisa melakukan apomiksis dari 3 sel tersebut ya yang kromosomnya haploid N. Gitu. Jadi jawabannya itu bisa dari ketiga-tiganya. Gitu ya, sinergid itu sel-sel pendamping. Jadi bisa seluruhnya betul. Jadi jawabannya nomor berapa? Nomor 21. Kita masuk ke soal nomor 22. Oke, kita lihat. Di soal nomor 22 ini, teman-teman katanya proses pembuahan yang memerlukan air sehingga media sperma untuk berenang menuju ke sel telur terdapat katanya pada tumbuhan apa? Baik, itu media air ya di dalam proses pembuahan. Oke, nah ada beberapa tumbuhan di dalam proses fertilisasinya itu memang dia menggunakan medium air gitu ya sebagai media gerak sperma ketika mau proses pembuahan menuju ke sel telur. Gitu ya. Nah, siapa mereka? Kebanyakan organismenya itu berarti dia hidup di kawasan berair. Gitu. Siapa? Bisa alga, bisa paku, bisa lumut gitu ya. Mereka hidup di tempat-tempat yang lembab. Akibatnya
Nah, untuk proses fertilisasi biasanya dia membutuhkan media air untuk pergerakan sperma menuju ke dalam ovumnya, gitu ya. Nah, pada tumbuhan berbiji, yaitu pada berbiji tertutup atau yang sering kita kenal dengan angiospermae, spermanya itu dia bergerak di dalam bulu serbuk sari, jadi di dalam tabung polen, tidak memerlukan air, gitu ya. Nah, khusus pada tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini dia kalau pada tumbuhan berbiji tertutup, dia punya salurannya ini. Ini dia tabung polen. Itu ya, pergerakannya itu lewat tabungnya. Ini tabung polennya di sini, spermanya itu bergerak di sini menuju ke mikrofil, lalu nantinya ke ovarium. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang memerlukan air siapa? Yaitu alga, Pteridophyta, juga Bryophyta. Sedangkan Angiospermae dia tidak memerlukan medium air. Gitu. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 atau A. Oke, itu nomor 22 teman-teman. Nomor 23 katanya apa ya? Kita akan bahas. Bagian mangga katanya yang dimakan sama kalian itu teh bagian apa? Oke, kita akan bahas. Nah, mangga atau bahasa latinnya dikenal dengan nama Mangifera indica ini, teman-teman, dia merupakan salah satu tumbuhan gitu ya, salah satu contoh buah sejati tunggal dan berdaging. Nah, dagingnya mana Pak? Jelaslah yang kita makan gitu ya. Dia merupakan buah sejati tunggal gitu, yang dagingnya itu kan ya, bisa kita manfaatkan. Terus, nah buah jenis ini dia memiliki dinding buah yang terdiri dari 3 lapis. Nah, ingat-ingat sama kalian gitu ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai lapisan eksokarp, terus ada lapisan mesokarp, terus ada lapisan yang disebut sebagai endokarp. Ini adalah 3 lapisan yang menyusun buah pada tumbuhan Mangifera indica. Nah, bagian buah mangga ini yang kita makan itu adalah bagian mesokarpnya, teman-teman. Jadi bagian yang di tengahnya yang kita makan itu, yang kita manfaatkan itu. Sedangkan bagian ini dia biasanya kan dikarenakan kita makan mungkin ketika dibelah dia kan tebal gitu ya. Terus berdaging atau berserabut. Ada jenis mangga yang berserabut ya di daerah mesokarpnya itu ketika kita makan nempel-nempel di gigi. Gitu suka ada yang begitu ya. Mangga begitu ada. Dan jika lapisan ini kita makan, maka lapisan inilah yang kita sebut sebagai sarkokarp atau disebut sebagai daging buah yang kita manfaatkan. Gitu. Ini dia teman-teman, ini mangga. Lalu berarti lapisan luarnya, kulitnya bahasa kitanya eksokarp, daging yang kita makannya adalah mesokarp, terus bijinya itu dia endokarp yang nanti bisa kita tanam lagi tuh. Gitu ya, jadi tumbuhan kembali. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah ini dia, daun buah juga carvellum gitu ya. Nah, kalau endosperm atau cadangan makanan bahasa lainnya itu ada di dalam biji, di dalam endokarp ini gitu ya, bijinya. Gitu. Itu cadangan makanan atau endosperm ya, di bijinya secara langsung. Ingat ya, itu hasil peleburan antara sperma 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm yang membentuk yang ada di dalam biji. Atau perangnya itu cadangan makanan. Jadi 1 dan 3. 1 dan 3 itu apa? Berarti B ya. Baik, itu soal nomor 23 di pertemuan keempat. Nah, selanjutnya ada lagi nomor 24. Bisa diperhatikan sama kalian. Nah, di nomor 24 ini katanya reproduksi aseksual pada tumbuhan Cormophyta dapat dilakukan dengan apa? Ini aseksualnya ya. Baik, berarti tidak ada peleburan sperma dan ovumnya. Nah, ini sering dikenal dengan nama reproduksi atau perkembangbiakan vegetatif atau reproduksi aseksual, nama lainnya ya. Nah, reproduksi ini dia tidak melibatkan organ yang kita sebut sebagai sperma dan ovum. Jelas tidak ada fertilisasi antara sperma dan ovum ya. Di situ tidak terjadi. Nah, pada semua jenis tumbuhan Cormophyta ini, teman-teman, reproduksi aseksualnya itu pada bagian tertentu biasanya bisa melangsungkannya. Bagian apa? Bisa di bagian akarnya, bisa di bagian batangnya, bisa di bagian tunasnya. Artinya tidak melibatkan bunga yang di dalamnya ada peleburan antara sperma dan ovum. Tidak melibatkan itu, tapi melibatkan bagian yang lain yang ada di bagian tubuhnya. Bisa akar, batang, ataupun tunas. Gitu ya. Nah, beberapa contoh reproduksi aseksual tumbuhan Cormophyta ini teman-teman, misalkan secara alamiah ya,
Itu misalkan ada umbi akar, ada umbi batang gitu ya, ada geragi atau stolon, ada tunas adventitif gitu ya. Jadi dari daunnya keluar tunas. Terus ada batang bersisik, ada juga batang bernutrisi gitu ya. Itu kalau dia reproduksi aseksual. Nah, jadi organ-organnya itu kan bisa dari akar, batang, daun ataupun dari tunas. Nah, tunas adventif gitu ya. Itu. Jadi teman-teman bisa diperhatikan bisa dari akar gitu ya, vegetatif alamiah teh. Bisa dari umbi. Nah, ini dia contoh-contoh tanamannya, umbi lapis. Nah, ini umbi batang. Nah, ini misalkan dari umbi akar gitu ya. Contohnya ada tunas adventif, cocor bebek ini. Terus ada dari spora yang melekat di daun, terus ada geragi. Nah, ini dia geragi. Nah, gitu ya. Itu adalah reproduksi dari aseksualnya tumbuhan kormopita. Jadi jawabannya adalah semuanya bisa. Gitu ya, batang, tunas, akar, daun itu bisa melakukan reproduksi vegetatif atau aseksual. Oke. Itu dia nomor 24. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih teman-teman. Ini adalah pertemuan ketiga dan keempat. Silahkan bisa kalian manfaatkan untuk persiapan jaringan tumbuhan pada pokok bahasan Gymnospermae dan juga Angiospermae ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.